Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala, surat An-Najmi, surat yang ke-53. Pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-19. An-Najmi, surat yang ke-53, ayat yang ke-19. Halaman 526. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsatal ukhra. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sampai di situ. Afara'aitum, beritahulah oleh kamu, oleh kalian kepadaku, Al-Lata wal Uzza, setentang Lata, Uzza, wa Manata, dan Al-Manah, ats-tsalitsatal ukhra. Itu yang ketiga, yang terakhirnya. Kepada orang-orang Quraisy khususnya, kafir musyrikin, di mana mereka menyembah, mempertuhan berhala-berhala, terkenal dengan lebih 300-an berhala-berhala di tanah Makkah, bahkan di sekitar Ka'bah. Malah ada yang di Safa, juga ada yang di Marwa, juga ada yang di Butunul Wad, di tengah-tengah Safa dan Marwa. Di antara berhala-berhala atau patung-patung itu adalah Al-Lata. Al-Lata nama perempuan. Itu satu batu persegi yang diletakkan atas batu yang lain. Biasa disembah-sembah oleh suku Thaqif. Dan kebanyakan orang-orang Arab Quraisy menyembahnya, memuja, meminta-minta, mengantarkan berbagai macam sesaji. Yang berikutnya Uzza. Uzza sesuatu patung yang terbikin daripada batu putih yang berbentuk manusia. Bentuknya seperti manusia. Ini terletak antara Taif dan Makkah. Banyak sekali orang-orang Arab Quraisy datang ke sana untuk memuja, menyembah. Bahkan Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab yang paman Nabi atau Pak Wo Nabi, nama Abdul Uzza, hamba patung Uzza. Cuma dalam Quran tidak disebut namanya. Kalau Quran menyebut namanya Abdul Uzza, berarti Quran mengakui dia hamba patung. Maka disebut sajalah nama sehari-harinya Abu Lahab,
panggilan kunyahnya. Itu patung yang terkenal. Bahkan ketika terjadi peperangan Badar, Abu Sufyan, salah seorang pemimpin peperangan ketika itu, mengagung-agungkan Uzza. Kami mempunyai Uzza, kalian tidak punya Uzza. Yang ketiga, Manah. Ini batu cadas sekarang yang terletak antara Makkah dan Madinah. Yang dari sana orang-orang haji zaman jahiliyah berangkat mulai haji. Catatan di kita bahwa haji itu kan semenjak dulu. Jauh sebelum Nabi Muhammad, Nabi-Nabi berhaji. Ka'bah juga jauh sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Cuma mereka melaksanakan haji sesuai dengan kebiasaan mereka, rutinitas mereka, dan adat-adat kebiasaan mereka. Itu yang diperbaiki. Nah, mereka berangkat mulai haji di tempat di mana Manah berada. Manah. Tidak bisa pula saya tunjukkan di sini. 3 patung yang terkenal. Lata, Uzza, Al-Manah. Yang ketiga lainnya. Nah, diawali afara'aitum. Ada 2 pemahaman. Yang pertama, akhbiruni atau akhbiruna. Beritahu oleh kalian-kalian, beritakan kepada kami atau kepada aku tentang apa yang kalian sembah itu, yang kalian namakan dengan nama-nama perempuan. Apakah ada memberi manfaat, memberikan faedah, berguna? Apakah dia bisa mengabulkan hajat, kebutuhan dan permintaan kamu atau tidak? Kalau ada, mana buktinya? Makanya kalian sembah-sembah. Apakah dia bisa mendatangkan syafaat, membantu kalian? Beritahu aku. Sampaikan kepada kami. Namanya afara'aitum. Beritahulah oleh kamu kepada kami, oleh kamu kepada aku, Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu, apa yang bisa dilakukannya, apa yang bisa diperbuatnya. Kalau ada manfaatnya, ada labanya, ada keuntungannya, mana buktinya? Dan seterusnya. Namanya afara'aitum. Kalimat yang sama ajukan kepada siapapun yang menyembah selain Allah. Apapun yang disembah, dipuja, diagungkan, didewa-dewakan, disanjung-sanjung, yang kepadanya mengadu, meminta, memohon, bersandar, berharap. Afara'aitum. Beritahu aku atau beritahu kami apa yang kalian sembah. Yang terdekat di negeri kita ada di sebelah Pulau Jawa. Kalau berlainan negara kita ada di India. Kalau agak ke pelosok-pelosok, ia pedalaman di suku-suku terpencil. Mereka juga menyembah selain Allah. Dan kita tidak boleh mencaci. Kalau kita caci, nanti dibalasnya mencaci Allah. Anda minta informasi. Apa yang kalian sembah? Di negara India kadang-kadang merasa tidak masuk akal sekali apa yang mereka sembah. Tikus lah yang mereka sembah, jawi lah, kera lah. Bahkan mereka mandi dengan pipis sapi. Sapi dibarut-barutkan ke badan. Aneh-aneh. Ada orang bertelanjang menjadikan Tuhan. Itu afara'aitum. Ini bukan pada mulanya memang kepada orang-orang Arab Quraisy. Yang mereka menyembah-nyembah, memuja-muja, mengagung-agungkan patung-patung. Di antara patung-patung itu 3. Banyak, tapi 3 disebutkan sini. Contohnya Lata, Uzza, Al-Manata, Thalithata Al-Ukhra. Ini nama-nama perempuan tu. Artinya Al-Lata itu nama yang diberikan kepada perempuan. Al-Uzza juga nama yang diberikan kepada perempuan. Al-Manah juga. Diberinya nama sesembahan mereka dengan nama-nama perempuan. Padahal mereka benci, tidak suka
dan tidak ingin beranak perempuan. Apa yang mereka tidak suka, tidak inginkan, mereka sandarkan kepada Tuhan mereka. Dan seterusnya. Pada mereka benci. Itu makna yang pertama tentang afaraitum. Yang kedua, makna yang kedua, afaraitum, bagaimana pendapatmu? Berpikirlah. Merenunglah. Analisalah, kajilah. Apa yang kamu sembah ini? Bagaimana pendapatmu apa yang kamu sembah? Ada kamu pikirkan, kamu renungkan, kamu kaji ulang lagi. Apakah benar yang kamu sembahnya apa tidak? Afaraitum. Dua itu makna yang terkenal. Pertama, beritahu oleh kalian kepada kami, kepada aku. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian apa yang kamu sembah? Kenapa kalian sembah? Kira-kira begitu. Jadi berawal kepada penduduk Mekah, kepada tokoh-tokoh musyrikin, tetapi ayat ini berlaku umum. Dengan catatan, yang menyembah-nyembah berhala itu bukan orang ngok. Profesor juga ada, doktor juga ada. Di negeri sebelah Jawa itu kan ada yang profesor, ada yang jenderal, ada dokter segala macam. Ada insinyur, ada sarjana, ada guru mah. Tanpa menyebut negerinya. Ini tidak pandai orang, cuma jahil dalam bidang keyakinan. Iman itu bukan masalah intelektual, bukan masalah tamatan di mana. Iman itu di sini, bukan di benak, di tengkorak. Bisa jadi orang yang tidak berpendidikan, yang tidak punya latar belakang gelar pangkat sejana, tapi dia punya keimanan. Keimanan itu anugerah Allah. Yang Allah yang paling tahu siapa yang wajar, yang patut, yang pantas. Bilal beriman, sementara tuannya kaya raya, penguasa di Makkah. Tuannya kan orang berpengaruh di Makkah, orang kaya, banyak pengikut. Kalau duduk di balai doang, kau orangnya. Orang dia hanya tua sebentar aja. Gitu. Tapi Bilal hitam pekat warna kulitnya. Kalau bapak pernah ke Makkah, ibu pernah ke Makkah, orang Afrika itu bukan hitam sebuah manggis, enggak. Hitam kebiru-biruan yang aslinya. Mereka punya kelebihan, tenaga, kekuatan, kebal kan. Giginya putih. Nah, Bilal seperti itu. Itu kan budak hitam. Dari Habsyi, Ethiopia sekarang. Nah, pandai terus baca, dia budak. Keturunan budak. Tapi dia punya sesuatu. Iman. Pemiliknya, yang punyanya, tokoh, intelektual, orang penting, orang punya kuda-kudaan, kedudukan, orang berjabatan, orang berpengaruh di Mekah. Masalahnya masalah iman. Jadi belum tentu orang yang setinggi Gunung Merapi ilmunya, gelarnya sebanyak pohon-pohon yang ada di hutan, dia lebih beriman, lebih taat, belum tentu. Karena itu tidak jaminan. Ilmu mereka hanya tentang duniawi. Kepintaran mereka sampai situ. Tentang hakikat setelah itu tidak tahu. Mereka hanya tahu zahir al-hayatid dunia. Kulit kehidupan dunia, hakikat dunia tidak tahu. Ini sini lagi nih. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha. Alakum adzakaru laki-laki, al-unta perempuan. Apakah lakum untukmu laki-laki, walahu dan untuknya perempuan. Artinya apa? Hai kamu para penyembah berhala, atau lebih khusus wahai kaum Quraisy, ini namanya taubikh wa taqri' namanya. Celaan dan teguran keras. Kalian
menyatakan bahwa kalian, untuk kalian laki-laki, karena mereka pingin anak laki-laki dan tidak suka anak perempuan. Apa sebab? Ini dah. Kalau tanya kepada kita di Sumatera Barat, itu hukum sebaliknya berlaku dulu. Kalau kita pakai ayat alakumul unta walahul zakaru. Wahai orang Minang, kenapa kalian suka anak perempuan, laki-laki tidak dulu? Alasannya ada penghuni rumah gadang, tempat minta air, tempat berkumpul. Dulu, ini tidak juga. Nah, orang Arab, mereka tidak suka anak perempuan, membebani. Mereka hidup di tanah yang tandus, yang negeri keras, negeri keras, wataknya keras. Yang lembut-lembut itu orang Minang, sesuai dengan alamnya. Jalan sebelok kelok-kelok, meleleng-lereng, mendaki menurun. Di Minang lah jalan empek. Tempat lain tak ada empek jalan. Di Minang empek. Jalan mendaki, jalan menurun. Jalan mendatar, jalan melereng. Negara lain tak ada empek jalan. Banyak jalan, dua empek. Keras wataknya. Kenapa? Itu mereka butuh anak laki-laki untuk berperang, untuk berniaga, untuk beternak. Karena mereka suka suku yang rihlah, suka mengembara, mencari penghidupan. Sampai ke Eropa, sampai ke Yaman. Li'ila fi Quraisyin, ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Mereka rihlah, mengembara, mencari penghidupan. Pergi ke Yaman, mengambil barang-barang, bawa ke Eropa. Sampai ke negeri Romawi, terkenal. Romawi, ke jantung Eropa, orang Quraisy. Yang dibutuhkan apa? Anak laki-laki. Mereka takut beranak perempuan. Kalau terjadi peperangan sedikit saja, anak perempuan dirampok, dirampas, diperkosa atau jadikan budak. Ini latar belakang sebab mereka tidak suka dengan anak perempuan. Tapi tidak semua. Beberapa kelompok kaum tidak suka, bahkan ada yang membunuh. Tapi ingat, tidak semua. Intinya mereka tidak berharap punya anak perempuan. Tidak berharap. Apa yang tidak mereka mau, apa yang tidak mereka inginkan, mereka tujukan itu untuk Tuhan. Jadi yang berjelek-jelek, yang buruk-buruk, mereka sandarkan, mereka nisbahkan kepada sesembahan atau Tuhan-Tuhan mereka, atau kepada Allah. Sebab mereka mengira Allah itu punya anak. Anaknya malaikat itu perempuan. Allah mempunyai anak. Malaikat, anak-anak perempuan Allah. Mereka sandarkan yang perempuan kepada Allah. Mereka menyembah Allah, menyembah Tuhan katanya. Memujanya, menyanjungnya. Tapi yang dinisbahkan kepada yang perempuan, bagi mereka yang laki-laki. Ini tanya, bagaimana kalian ini? Alakumul zakaru walahul unta tilka idzan qismatun diza. Ini cara pikir mereka yang teleng ini. Tilka yang demikian itu pembahagian. Kalian bagi-bagi saja, kalian carikan anak Allah, namanya malaikat, lalu kalian kasih nama-nama malaikat, dan kalian nisbahkan malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Kan kalian saja yang menisbahkan. Tilka yang demikian itu adalah suatu pembagian yang tidak benar, tidak adil. Diza yang pembagian yang tidak adil, yang tidak sesuai lah. Ini cara mereka berpikir jahiliyah. Tilka idzan qismatun diza. Jadi sesembahan mereka atau Allah mereka bisa saja mereka atur-atur. Mereka atur-atur sesembahan mereka.
Mereka bisa juga memperbanyak Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan yang paling banyak sekarang di India itu. Paling banyak Tuhan di situ. Ada benda mati, ada benda hidup. Akhirnya terjadi setiap hari raya haji itu kaum muslimin di India selalu diserang karena kaum muslimin menyembelih Tuhan mereka. Sapi disembelih. Mereka sapi itu dipuja. Semalam saya masih mencari sesembaran dia, sapi dipuja. Dicium-cium, tidur di bawah kaki sapi. Kadang-kadang kaki sapi disembah-sembah, cium. Itulah masalahnya. Bukan tidak punya apa. Dia ditutup oleh setan, dikendalikan setan. Pandai kau orang tu, tapi tidak. Masa pandai orang? Intelek, tokoh, pemikir, narasumber, praktisi mereka. Punya jabatan, punya pangkat, tapi akal mereka itu sudah ditutup oleh setan. Hawanya yang keluar. Sehingga mereka mencium kaki sapi. Saya pernah lihat di perayaan-perayaan mereka itu, di rekaman di tayang di komentarnya, mereka lumari tubuh-tubuh mereka dengan kotoran-kotoran hewan untuk mensucikan daki-daki mereka. Gitulah. Kita tidak jauh-jauh ke Quraisy pergi. Kalau zaman Quraisy jauh. Sekarang zaman yang katakan zaman modern, zaman ilmu pengetahuan, zaman global. Atau pergilah ke negeri kita di sebelah Jawa. Cuma bedanya di negeri kita bersih-bersih juga orang. Jadi seberang sana lato-lato orang, kumuh-kumuh. Inilah yang diminta tadi, afara itu. In hiya illa, tidaklah dia, tidaklah. Hiya, tidaklah dia. Dianya nama-nama patung, nama-nama berhala. Melainkan nama-nama asma. Sammaitumuha, yang kamu beri namanya. Sammaitum. Sammaitum, sama kalian memberi nama. Ayat 23. Sammaitumu, kamu memberi nama. Sammaitumuha aba'ukum. Itu antum dan aba'ukum, kamu dan bapak-bapak nenek moyang kamu mengasih nama-nama itu. Bahkan mengangkat makhluk-makhluk tertentu sebagai anak Tuhan. Itu kan kerja kalian sesawanya. Agak-agak akak-akak kalian sendiri. Ini nama-nama itu semua kalian yang beri nama, nenek moyang kalian yang beri nama, lalu kalian nisbahkan itu sebagai nama Tuhan atau nama anak Tuhan. Lalu kalian pula yang mengatakan bahwa anak Tuhan itu perempuan. Kalian saja yang bagi-bagikan, yang mengangkat-angkat. Aneh ya. Tuhan itu butuh istri, dicarikannya istri Tuhan. Tuhan itu butuh anak, diangkatnya manusia jadi anak Tuhan. Lalu dikasihnya nama. Sampai sekarang baru lewat perayaannya. Mereka carikan istri Tuhan, lalu mereka angkat anaknya, kemudian mereka kasih nama. Jadi mereka yang mengatur-atur Tuhan. Dan mereka perlu membantu Tuhan. Kan gitu, dibantu Tuhan. Kalau butuh jodoh, mari kita carikan jodohnya. Butuh anak,
Kita angkat makhluk jadi anak. Karena tidak tahu Tuhan mencari nama anaknya. Ini namanya. Tiba di Quraisy ada Lata, ada Uzza, ada Manata, ada Hubal dan lain-lain sebagainya macam. Dikasih nama. Itu pandiana Tuhan mereka kan jadi. Ngurayana Tuhan. In hiya illa tidaklah dianya melainkan nama-nama asma sammaitum yang kalian memberikan nama kepadanya. Siapa kalian? Antum wa abaukum, kamu dan nenek. Aba ini maknanya nenek moyang. Aba itu kan jamak daripada abu. Abu itu bisa maknanya bapak, bisa paman, bisa kakek, bisa nenek moyang, abu. Bisa aja orang terhormat, orang terpandang, guru, tokoh yang disegani itu abu namanya. Bahkan orang yang mendalam tentang sesuatu juga abu. Jadi aba nenek moyang kamu, ma anzalallahu biha min sultan. Ma anzalallah. Yang tidak anzala, yang tidak menurunkan. Allah biha setentangnya min sultan. Allah tidak menurunkan sedikit pun penjelasan atau keterangan. Sultan di sini penjelasan keterangan. Ini bantahan. Allah tidak menurunkan suatu penjelasan keterangan, suatu hujah bahwa mereka itu layak dijadikan anak Tuhan. Atau nama-nama yang disandangkan kepada mereka adalah nama-nama yang memang pantas patut, tidak ada sultannya. Apa sultan? Bukti keterangan yang bisa dipegang. Karena itulah karangan-karangan kalian saja, bikinan-bikinan kalian saja. Kembali saya ingatkan, ini bukan hanya zaman jahiliyah dulu, sampai hari ini, sampai kiamat. Kayak ini kan tidak dihapus-hapus, ada terus. Akan ada saja orang-orang yang seperti ini. Cuma bedanya ada Tuhan-Tuhan itu yang nampak, yang mereka bikin, ada Tuhan itu khayalan. Khayalan yang tidak dibikin bentuknya. Kalau yang dibikin bentuknya, ya tergantung dengan para penyembahnya. Kalau Tuhannya garang, ya dibikinnya patungnya garang. Kalau Tuhannya baik, dibikinnya baik. Ada yang perempuan Tuhannya, tergantung mereka membikinnya, tergantung kasih nama. Itu mungkin ada yang sanga bentuk Tuhan, sanga, tahu sanga? Nah, mereka ini Tuhan pemarah, Tuhan gelap, Tuhan murka. Nanti yang Tuhan perempuan yang cancak yang bagus-bagus, namanya Dewi Sri. Dewak Sri itu jadi nama orang kan. Yattabi'una ila zan. Tidaklah yattabi'una mereka mengikuti. Tidaklah yattabi'una mereka mengikuti dalam ibadah yang mereka lakukan, penyembahan yang mereka lakukan, dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu melainkan adalah zon saja. Zon, apa zon itu? Dugaan-dugaan semata. Mengikuti sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, kira-kiraan. Zon namanya. Yang tak berdasar. Dan wama tahwal ampus. Dan apa yang diingini oleh diri mereka sendiri. Tahwa, hawa keinginan-keinginan. Keinginan diri yang tidak berdasar. Nah, diri yang mengikuti keinginan namanya, itu dah tahwal anfus. Tiba ayat nahan nafsa 'anil hawa, mencegah menahan dirinya mengikuti keinginan-keinginan. Ini keinginan-keinginan yang tidak pernah berhenti, keinginan-keinginan itu yang cenderung kepada yang salah namanya hawa. Di sini tahwa. Tidaklah yattabi'una mereka mengikuti melainkan zan, dugaan-dugaan dan apa yang diingini oleh
nafsu diri mereka sendiri. Ini tidak ada sultannya. Tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan, tidak ada bukti bahwa mereka Tuhan dan layak jadi Tuhan. Yaitu bahwa itu memang anak Tuhan. Tidak ada buktinya. Bahkan nama yang diberikan itu tidak ada aktenya. Akte tidak ada, kakak tidak ada. Mana bidannya? Tak ada akte, tidak pakai akte. Itu semua sultan. Bahasa itu Tuhan, tidak ada sultannya. Bahasa mereka menyembah itu layak disembah, tidak ada sultannya. Dan cara mereka menyembah tidak ada sultannya. Kalau itu anak perempuan Allah, tidak ada pula nanti bukti-buktinya. Memang tidak ada sultan. Ya, kalau minta kakaknya adalah kakaknya. Dikasih nama, siapa yang ngasih nama? Dan kenapa itu dikasih nama? Tidak ada. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sendiri pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, Rabbnya sekalian alam, tidak pernah menurunkan hal yang demikian itu. Keterangan penjelasan. Jadi ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain tidak bukan adalah zan saja dan mengikuti keinginan diri mereka sendiri yang dibisi-bisiki oleh setan. Padahal walaqad sungguh telah datang kepada mereka, sungguh telah datang kepada mereka mir rabbihim, daripada Rabb mereka, al-huda, petunjuk, termasuk ke dalamnya tuntunan, penjelasan, keterangan yang nyata yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sejelas-jelasnya berdasarkan wahyu, menerangkan dengan tanda-tanda, bukti-bukti yang terang, yang nyata, yang jelas. Tapi malah mereka mengikuti zan dan hawa mereka sendiri. Kalau dibawa ke badan diri kita, wah syukurlah kita, wah sebenarnya syukur gitu. Kemarin saya juga mendengar uraian tafsiran daripada ulama Mesir. Kita di zaman sekarang ini hanya membaca helaian kertas, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, kata beliau Sya'rawi itu. Tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak hidup sezaman dengan beliau. Kepada kita tidak melihat bukti-bukti yang dibawa beliau, hanya helaian ini, tapi kita beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Tahu dia siapa Nabi Muhammad. Jelas asal-usulnya. Ahli bahasa Arab, ahli sastra, kalau itu yang dipanggakan. Bukan hanya tamat di Arab, orang Arab dia. Orang Arab asli, setahu saya Abu Jahal Arab asli, orang Quraisy. Pakar, tokoh. Tapi masalahnya tidak beriman. Kita yang hidup di zaman sekarang lebih 14 abad, jaraknya sekian bola ke sana. Hanya helaian kertas kita baca, yang di situ tertulis ayat Allah. Kita percaya, kita yakin. Inilah kelebihan orang-orang akhir ini yang nak ketemu dengan Nabi. Di samping kita nak ketemu, ada kelebihan kita yang Allah beri anugerah. Percaya saja, itu masalah keimanan, itu masalah yang apa ya? Tidak bisa dikaji-kaji, tidak bisa dimatematikan, tidak bisa tidak ada. Allah akan berikan hidayah, petunjuknya kepada siapa yang Dia suka. Nah, kita termasuk yang diinginkan Allah pelihara itu. Andaikan kita lahir bukan di negeri kita, lahir di negeri lain, tidak tahu pula kita dapat keimanan. Lahir di Korea Utara, iman ada. Syukur. Ini kan gambaran orang berhadapan langsung dengan Nabi, dengan Nabi Muhammad. Nabi sendiri yang menjelaskan keterangan penjelasan. Tidak beriman. Kita tidak beriman.
Makanya syukuri nikmat iman yang luar biasa itu. Ini tidak bisa dicari. Dicari tidak bisa, diwariskan tidak bisa, dibeli tidak bisa, ditukar tambah juga tidak bisa. Anugerah. Dan Allah paling tahu siapa yang pantas, yang patut untuk dikasihnya petunjuk itu. Terbukanya hati, mau mengikuti petunjuk. Ini telah datang daripada Tuhan mereka, pencipta mereka, pemelihara alam semesta. Suatu petunjuk, keterangan, penjelasan, tuntunan, arahan yang telah disampaikan Nabi. Mereka tidak mau mengikuti. Justru mereka tetap mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang tidak ada dasar sama sekali. Tidak ada, mereka sembah andaikan di patung, mereka tonggokkan atas batu besar, itu yang mereka sembah. Itu saja. Memang secara akal tidak apa. Kalau jalan akal tidak jalan. Tidak akal jalan tidak. Layak nih. Sembah-sembah dipuja-puja. Dikasih pula minuman antar tayang tu. Diletakkan sesajin. Kata Nabi Ibrahim dulu ketika beliau beralasan ini sakim, saya sakit katanya. Sehingga Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti perayaan nasional. Diam-diam datang ke tempat di mana Tuhan-Tuhan mereka dipajang. Nah, nampak dari Nabi Ibrahim makanan-makanan di situ. Ala ta'kulun ini. Bagaimana kalian nak makan? Lepas naik seorang mantanya. Kan kisah Nabi Ibrahim. Kenapa kalian nak makan? Ya? Lebarah hidang banyak seletak. Nak kalian sentuh. Ala ta'kulun. Di cermin Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Kalau kami juruk dakwah, kau payahlah ke tempat orang beribadah tu. Di mana baru tuan-tuan dan banyak tu. Kicen senan. Itulah Nabi Ibrahim. Ibatuhnya Tuhan Sedalan. Sudah cermin kalian bicara tidak, makan tidak. Tuhan lo kalian kau jangan. Batuah kalian, batuah. Karena jauh kini dakwah. Habis waktu. Nabi Muhammad berdakwah di depan orang penyembah-penyembah kepada Allah. Dia dakwah. Kalau kini tidak dakwah, kini kau ta'lim namanya. Ngaji. Yang dakwah Nabi kepada orang kafir, musyrikin, mengajak, menyeru mereka kepada jalan yang benar. Kalau sudah diajak orang, baru dikasih ta'lim. Kira-kira begitu. Jadi kembali kita ke kaji pangkal tadi, bahwa laqad ja'ahum, sungguh telah datang kepada mereka min rabbihim, daripada Tuhan mereka, al-huda, petunjuk, keterangan, tuntunan dan bimbing. Jadi hudan di sini yang dikatakan hudan ya petunjuk, bukti-bukti, keterangan yang jelas yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Cuman mereka tetap bersikukuh memperturutkan zon, sangka-sangka dan hawa. Kemauan, kehendak diri yang tidak dipikirkan, dan mereka terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan. Inti kaji kita sepagi ini, karena hari sudah masuk, inti kaji kita sepagi hari ini adalah pertama, itu ayat yang menyatakan afaraitum, apapun yang disembah, diibadahi, dipuja, diagung-agungkan, disanjung-sanjung selain Allah, coba berikan alasan, keterangan yang jelas, dapat dibuktikan. Satu, yang disembah selain Allah itu memang betul-betul wajar, layak, pantas, patut disembah, yang kepadanya diajukan permintaan permohonan, ada tidak dikabulkan.
Dapatkah mereka menolong, membantu? Bahkan mereka lah yang bantu Tuhan mereka, itu satu. Memasangkan salawat Tuhan mereka sendiri. Jadi Tuhannya bersalawat, kode, pasang soal. Dihiasi Tuhan mereka, dibuatkan rumahnya. Dicat, ini tidak bisa. Anda sekarang afra itu satu. Berlaku sepanjang zaman. Yang kedua, apapun yang disembah, yang dipuja, lalu diberi nama, yang beri nama itu adalah pengikut-pengikut. Allah yang Maha Kuasa, bukan kita yang beri nama. Allah sendiri yang beri nama dirinya sendiri. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang sudah sampai kepada puncak keindahannya. Dan nama Allah sesuai dengan Allah. Jadi kita tidak boleh mengasih nama Allah. Karena Allah sudah memiliki nama, dia sendiri yang berhak beri nama. Tidak boleh. Tapi para penyembah selain Allah, mereka sendiri yang mencari-cari, memberi nama. Mereka pajang-pajang. Itu bedanya. Pelajaran yang ketiga bahwa mereka yang menyembah, beribadah kepada selain Allah itu hanyalah sesuatu yang mereka lakukan karena zon saja, sangkaan, dugaan, kiraan yang tidak berdasar, dan mereka terjebak mengikuti hawa. Kalau sudah hawa diperturutkan, setan mengendalikan. Terakhir, bagaimanapun kita menjelaskan, menerangkan kepada orang seperti ini, kalau mereka sudah seperti itu, tidak bisa. Nabi Muhammad pun tidak bisa. Meskipun petunjuk sudah datang, penjelasan sudah diterangkan. Hanya Allah sajalah yang akan mengasih karunia petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk di antara sekian umat manusia yang diberi petunjuk dan dibukakan hati kita untuk beriman. Dan itu wajib kita syukuri, wajib kita pelihara, kita jaga. Karena itu tidak tergantung kepada intelektual, tidak tergantung kepada pangkat, jabatan, kedudukan, status, gelar yang banyak. Tidak penting. Semua petunjuk itu tidak ada hubungannya dengan itu. Petunjuk itulah anugerah khusus Allah yang terbukanya hati orang menerima kebenaran. Sekali lagi tidak tergantung kepada orangnya pintar, cerdas, pemikir, praktisi, tokoh, pejabat, orang begini, pangkat sudah banyak, itu tidak ada. Petunjuk tidak berdasarkan itu. Tidak berdasarkan itu. Kalau itu bisa dibeli. Bisa dibeli-beli saja pangkat jabatan. Nah, sekian kira-kira kaji kita seperti ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.